Kisah pengambilan jasad 7 pahlawan revolusi di Sumur Lubang Buaya. Peristiwa pembunuhan 7 perwira TNI Angkatan Darat pada tanggal 30 September tahun 1965 atau kerap dikenal sebagai G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI, menjadi salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia. Dalam penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan yang berlangsung mulai tanggal 30 Oktober malam hingga tanggal 1 September tahun 1965 itu, 7 orang yang kemudian disebut sebagai pahlawan revolusi gugur menjadi korban kekejaman PKI. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre A. Tendean. Ketujuh orang ini dijemput paksa oleh pasukan Cakrabirawa, cikal bakal pasukan pengamanan presiden sekarang, dari kediaman masing-masing di tengah malam dan pagi buta. Ada yang dibawa dalam kondisi masih hidup, ada juga yang sudah tak bernyawa akibat berondongan peluru rombongan berseragam itu. Mereka semua dibawa ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan jasadnya dibuang ke sebuah lubang sumur kecil, yang disebut sebagai Sumur Lubang Buaya. Tanggal 6 Oktober tahun 1965, sejak terjadi peristiwa penculikan itu, pengejaran intensif langsung dilakukan pada subuh, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Berdasarkan informasi yang terkumpul dari masyarakat, tim RPKAD menerima petunjuk bahwa para perwira itu dibawa ke daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sisi selatan wilayah ini merupakan hutan karet yang biasa digunakan untuk latihan tembak-menembak oleh sekelompok orang dengan ideologi politik asing. Sebagian anggota tim RPKAD yang ada di lokasi merayap mendekati sebuah sumur. Dari kejauhan, mereka melihat ada sejumlah orang bersenjata lengkap yang ada dalam kondisi combat ready atau siap tempur. Rombongan bersenjata. Mengetahui hal itu, anggota RPKAD ini langsung meyakini bahwa rombongan bersenjata yang ada di depannya merupakan pasukan dari G30S PKI. Hal itu mereka yakini, karena tim sudah menerima laporan bahwa beberapa jam sebelumnya rombongan bersenjata menggiring 7 perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi tawanannya ke lokasi ini. Namun, mengetahui jumlah pasukan bersenjata yang jauh lebih besar dari tim RPKAD yang mendekat, mereka pun kembali merayap menuju pos komandonya. Sayangnya, ketika itu juga pasukan bersenjata itu sudah mencium gelagat ada pihak lain yang tengah mengintai mereka. Akhirnya, pasukan ini pun turut berjalan merayap demi mengetahui seberapa kuat pasukan yang tengah mengancam keberadaan mereka itu. Tim RPKAD yang sudah kembali ke posko dan bertemu dengan anggota lainnya akhirnya memutuskan untuk maju mendekat ke lokasi yang dicurigai dan melakukan kepungan dengan teknik tertentu. Proses pencarian jenazah. Ternyata, jumlah tim RPKAD sama besar dengan pasukan bersenjata di Lubang Buaya. Pasukan bersenjata itu pun tidak berani menandingi kekuatan RPKAD hingga memutuskan untuk pergi. Lokasi sudah ada di bawah kekuasaan RPKAD, penyelidikan untuk menemukan jenazah-jenazah perwira TNI Angkatan Darat yang diculik pun dimulai. Jasad-jasad ini berhasil ditemukan di sebuah sumur tua dengan kedalaman 12 meter dengan diameter kurang lebih 75 cm. Sumur ini kondisinya ditutupi dengan daun-daun, kain warna-warni, batang pisang, dan sampah. Berdasarkan cerita yang terhimpun, jenazah yang ada di tumpukan paling atas adalah Letu Pierre A. Tendean. Jenderal Ahmad Yani ada di tindihan keempat, DI Panjaitan di posisi paling bawah, dan MT Haryono di atasnya. Kondisi jasad mereka sudah dalam kondisi yang tidak baik, menggambarkan ada tindak penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh PKI sebelum akhirnya mereka terbunuh. Ada jasad yang rusak wajahnya, hilang sebagian organ luar tubuhnya, dan lain-lain. Tim dari AL yang ikut mengevakuasi jenazah mengalami kesulitan di hari pertama upaya pengangkatan jenazah, karena keterbatasan alat. Namun, akhirnya ketujuh jasad yang dibuang di sumur itu berhasil ditarik menggunakan tambang ke permukaan,
pada Senin, tanggal 4 Oktober tahun 1965. Sehari setelah itu, tanggal 5 Oktober tahun 1965, ketujuh jenazah para kusuma bangsa ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, bertepatan dengan HUT ke-20 ABRI. Dalam prosesi upacara pemakaman itu, hadir Jenderal A.H. Nasution, satu sasaran G30 SPKI yang berhasil selamat akibat pengorbanan yang dilakukan oleh ajudannya, Pierre Tendean. Saat rombongan masuk ke dalam rumah dan menanyakan keberadaan Nasution, Tendean menyebut bahwa dirinya lah Jenderal Nasution. Alhasil sang jenderal berhasil selamat, dan ajudannya inilah yang dibawa pergi oleh pasukan Cakrabirawa. Itulah tadi cerita kisah pengambilan jasad 7 pahlawan revolusi di Sumur Lubang Buaya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.